Mari dengan penuh keberanian kita menghadap tahta Tuhan. Karena darahnya sudah tercurah untuk setiap hidup kita. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, datang kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu
Kejamahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak kami berikan, layak untuk ku berikan. Tiada kata untuk memuji-Mu Tuhan. Amin. Tapi ku kan bersorak segenap hati, segenap kekuatanku. Sama-sama. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula berikan puji, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, bagi haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Sama-sama angkat tanganmu bagi anak domba. Amin. Haleluya, Haleluya. darahnya menebuskan Setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula berikan puji, berikan hormat, beri pujian bagi. Sekali lagi, sama-sama. Haleluya bagi anak domba. Haleluya. Amin. darahnya menebuskan Amin. Setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Berikan pujian bagi anak domba yang duduk di atas tahta. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kuasa kami persembahkan hari ini bagi satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. 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 Puji Tuhan. Kita percaya hari ini sukacita yang besar Tuhan berikan untuk kita. Pemulihan, kesembuhan, dan sukacita Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Karena kuasa anak domba sudah ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan. Dan Amin. Haleluya. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang mengurapinya.
kesaksian Ya. kita. Haleluya. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak Ya, oleh darah anak domba. Haleluya. Angkat tangan, beri kesaksian. Haleluya. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak. Oleh darah anak. Oleh darah anak. Sama-sama. Domba. Haleluya. Haleluya. Kita pujian bagi Yesus. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Saudara sudah bersuka cita hari ini? Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan lebih bersuka cita lagi karena Tuhan sudah menebus setiap pelanggaran dan dosa kita. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan dari dosa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Rasakan pengampunan Tuhan. Setiap kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Amin. Sama-sama pujikan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Terima kasih Tuhan. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Engkau tidak pernah mengingat setiap pelanggaran kami. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Angkat tanganmu, katakan ke Tuhan,
Terima kasih Tuhan. Pengampunan yang Engkau beri Tuhan memulihkan kami. Amin Tuhan. Engkau tidak pernah memandang pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau menjadikan kami orang-orang yang berharga di mata-Mu. Bahkan kami Tuhan menjadi biji mata-Mu Tuhan. Menjadi umat kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami Tuhan sebagai ladang yang subur, sebagai tanah yang subur Tuhan, saat firman Allah ditaburkan kepada kami, sehingga kami dapat berbuah Tuhan, oleh kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengurapan Allah, hikmat marifat surga turun atas hamba-Mu, sehingga firman yang diberitakan Tuhan jadi suara-Mu untuk meneguhkan kehidupan kami. Kami akan duduk diam dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan menerima dan menjadikan rema dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan hari ini dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berjumpa kembali pada hari ini dalam ibadah online. Hari ini kita berada pada tanggal 7 Maret tahun 2021. Puji Tuhan ya, selain kita nanti mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita juga akan melakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kita semua. Mari kita akan nyatakan kesiapan kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita berdiri dan mengangkat Alkitab kita. Mari kita nyatakan bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi, aku adalah gereja yang hidup dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Mari hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dalam minggu-minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya berbicara mengenai kedaulatan Tuhan. Bagaimana kita harus mengakui kedaulatan Tuhan, bagaimanapun, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, saudara. Dan hari ini kita akan melihat tentang kedaulatan Tuhan dalam pengampunannya. Saya ingin tetap mengajak saudara untuk membaca di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Bersama-sama dengan saya membaca 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, puji Tuhan. Jadi hari ini kita berbicara tentang kedaulatan Tuhan dan pengampunannya. Tujuan pembahasan adalah untuk mengajarkan kepada kita supaya dengan sepenuh hati kita mengakui kedaulatan Tuhan. Ya, saudaraku, sehingga kita tetap bersyukur apapun yang terjadi ya atas hidup kita dengan keputusan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengakui akan kekuasaan Tuhan atas pribadi kita. Nah saudara, saya rasa inilah sesuatu yang terindah di dalam hidup kita, yaitu jikalau kita menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan untuk kita melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Mari kita melihat di dalam pembahasan firman Tuhan. Nah saudara, 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang Raja Hizkia, bagaimana Raja Hizkia ini sudah diberitahu melalui Nabi Yesaya bahwa dia akan meninggal dunia
saudaraku. Ya, itulah kedaulatan Tuhan. Karena sakitnya ini yang begitu parah, sakit yang hampir mati sehingga Yesaya datang dengan berita firman Tuhan, kamu harus kasih kabar, kasih kata-kata terakhir kepada keluargamu, karena sebentar lagi kamu akan meninggal dunia. Nah, saudara, kita tahu bahwa Raja Hizkia tidak putus asa. Dia membalikkan badannya ke arah tembok, kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dan saudaraku, apa yang dilakukan oleh Hizkia, doa yang dilakukan itu telah membuat suatu mujizat yang besar terjadi di dalam hidup Hizkia. Jadi saudaraku, dengan doa ternyata kedaulatan Tuhan itu bisa berubah. Nah, saudaraku, ada hal lagi yang minggu lalu belum saya sampaikan mengenai mujizat sebelum kesembuhan itu terjadi. Mujizat apa itu, saudaraku? Ya, kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya, ternyata ada mujizat. Mujizatnya adalah dikatakan bahwa sebelum kejadian itu, sebelum kesembuhan itu terjadi, bayang-bayang matahari yang ditandai dengan jam matahari itu mundur 10 tapak. Ya, kita bisa membacanya di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-38 ayat 7 dan ayat 8. Saya bacakan ya. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada petunjuk matahari buatan Ahaz akan mundur, akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu mujizat. Ya, mujizatnya adalah dikatakan bahwa matahari ini mundur. Jadi pada waktu itu orang-orang belum mempunyai jam seperti sekarang, ya, jam dinding atau jam tangan dan lain sebagainya, saudara. Jam itu ditentukan, ya, dibuat oleh salah satu raja di Israel, yaitu Raja Ahaz. Mereka membuat sebuah jam, ya. Jam itu diletakkan pada posisi yang strategis, pada posisi yang nanti bisa dibuat menjadi petunjuk jam berapa sekarang, ya. Nah, itu disebut sebagai jam buatan Ahaz, buatan Raja Ahaz. Nah, saudaraku, biasanya dengan berputarnya bumi mengelilingi matahari atau yang sering kita sebut mataharinya yang jalan, yang sebetulnya adalah buminya yang berputar, ya, saudara. Ya, pada umumnya adalah kita berkata matahari yang jalan, ya. Oke lah, saudaraku, dengan berjalannya matahari itu nanti bayang-bayang itu akan menunjukkan jam berapa, ya. Jadi jam berapa itu sesuai dengan bayangan karena terkena sinar matahari. Saudara, dan Tuhan berkata kepada Hizkia melalui Yesaya bahwa akan ada mujizat. Mujizatnya adalah bayangannya itu mundur 10 tapak. Ya. Sayang tidak disebutkan berapa jam 10 tapak itu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata tapak itu dikatakan garis, ya, atau baris, ya, akan mundur 10 baris. Entahkah garis-garis itu adalah 1 jam, sehingga 10 baris itu adalah 10 jam? Saya tidak tahu itu, ya saudara. Ada peneliti mengatakan bahwa itu hanya sekitar 40 menit. Oke lah. Ya, apapun yang terjadi, tapi jam itu mundur. Ya, jadi bayang-bayang itu mundur. Saudara, kita bisa melihat dari gambar di sebelah ini, bayang-bayang itu mundur. Mundur 10 baris. Ya, 10 baris. Saya tidak dapat membayangkan kalau 1 baris itu adalah 1 jam, 10 baris itu berarti 10 jam. Berarti bayang-bayang ini mundur 10 jam. Itu kalau 1 baris 1 jam, ya.
Kalau satu barisnya itu setengah jam berarti mundur 5 jam. Seandainya saja berita firman itu disampaikan jam 4 sore, kalau mundur 10 jam berarti mundur jadi jam 6 pagi. Bayangkan saudara. Dan pada waktu jam itu mundur atau bayang-bayang itu mundur, bukan hanya terjadi di tempat di mana Hizkia berada. Tapi kalau matahari ini mundur, bayang-bayang ini mundur, itu berarti bahwa seluruh dunia mengalami sesuatu fenomena yang luar biasa, saudaraku. Katakan saja ini mundurnya 10 baris itu adalah 10 jam misalnya ya. Bayangkan kalau hari ini kita berada pada jam 4 sore, tiba-tiba mundur 10 jam. Jadi jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi. Nah, yang merasa heran, yang merasa ada mujizat, ternyata bukan hanya Hizkia dan Yesaya, tapi seisi dunia. Mereka mengalami loh, mataharinya mundur. Nah, saudara, itulah mujizat yang mengawali kesembuhan dari Hizkia. Ya, saudara, kalau kita membaca di dalam Yosua pasal yang ke-10, 12, 13, pada zaman Yosua juga pernah terjadi bahwa matahari sempat berhenti selama sehari penuh. Ya, saya bacakan dalam Yosua 10, 12, 13. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Dia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Jadi saudaraku ada mujizat di situ. Ya. Nah, Hizkia juga mengalami mujizat. Matahari mundur ditandai dengan jam Ahaz itu bayang-bayangnya mundur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa kedaulatan Tuhan bisa berubah ketika kita berdoa kepada Tuhan. Saya rindu bahwa setiap jemaat Tuhan yang hari ini mendengar firman Tuhan, ya, apa yang terjadi di dalam hidup saudara tentang kedaulatan Tuhan, mungkin saudara hari-hari ini mengalami hal-hal yang menurut saudara buruk atau menurut saudara tidak berkenan di hati saudara. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan, saudaraku, supaya Tuhan menolong kita dan saudaraku membuat matahari itu mundur. Meskipun mungkin secara jasmani kita tidak mengalami itu, ya, mataharinya mundur, tapi kita rindu bahwa mujizat Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita, yaitu ketika kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita akan melihat hari ini tentang kedaulatan Tuhan yang tidak boleh dipermainkan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah cerita di dalam kitab 2 Samuel, pasal yang ke-8, pasal yang ke-24, ayat 8 sampai ayat yang ke-25. Saya tidak bacakan semua, nanti dalam pembahasan saya kutip beberapa ayat ya. Tapi saya berharap bahwa setelah kita mendengar firman Tuhan ini, saya akan membaca seluruh ayat dari Alkitab, dari 2 Samuel 24 ayat 8 sampai 25. Tapi saya ingin menceritakan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab 2 Samuel pasal yang ke-24. Sebelumnya bercerita bagaimana Daud ini mengalami kemenangan demi kemenangan, ya, di dalam peperangan bangsa-bangsa semua dikalahkan oleh Daud dan Israel mengalami sejahtera. Nah, saudara, sebagai seorang raja, Daud pada waktu itu merasa bahwa wah, luar biasa ini aku hebat, ya, aku hebat. Aku kepingin tahu berapa sih jumlah seluruh umat Israel ini yang aku pimpin. Saudara-saudaraku, bukankah ini menjadi satu kebanggaan bagi seorang raja ketika dia tahu berapa jumlah umatnya. Mungkin bagi kerajaan-kerajaan lain, ya, saudaraku, itu juga ada kebanggaan yang sama, yaitu
berapa jumlah umatnya, berapa jumlah rakyatnya. Nah, saudaraku, timbul di dalam hati Daud juga ingin menghitung. Lalu saudara dia menyuruh bawahannya untuk menghitung. Ya, dalam penghitungan ini ternyata Daud melakukan beberapa kesalahan. Nah, saudaraku, kesalahan yang pertama adalah di dalam Bilangan pasal yang ke-1 ayat 2 dan 3, saya bacakan. Ya. Jadi ketika Daud menghitung umat Israel ini, itu sebetulnya di dalam kitab Bilangan ada suatu ketentuan. Ketentuannya apa? Saudaraku, dalam kitab Bilangan pasal 1 ayat 2 dan 3. Hitunglah jumlah segenap Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Catatlah nama semua laki-laki Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang demi orang-orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Jadi dalam kitab Bilangan ini ada suatu catatan yang ketika orang Israel dihitung, itu dikatakan harus dihitung yang berumur 20 tahun ke atas. Ya. Tapi saudaraku, ternyata Daud tidak melakukan itu. Daud menghitung semua bangsa Israel. Tidak terkecuali yang di bawah umur 20 tahun. Nah, ini kesalahan yang pertama ya. Kesalahan yang kedua, dalam kitab Keluaran pasal yang ke-30, ayat yang ke-12 dan ayat yang sampai ayat yang ke-16, saya bacakan kitab Keluaran pasal yang ke-30. Demikian. Ayat 12, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka. Supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya. Ya. Jadi saudara dikatakan supaya tidak ada tulah. Bagaimana supaya tidak ada tulah? Pada waktu di sensus pendaftaran itu, maka orang-orang Israel harus membayar. Ya, harus membayar. Dan ada ketentuan di situ membayarnya adalah setengah sikal. Ya, setengah sikal. Saudara, dikatakan kalau kita membaca kitab Keluaran pasal yang ke-30 itu, dikatakan orang miskin tidak boleh kurang dari setengah sikal, dan orang yang kaya juga tidak boleh lebih dari setengah sikal. Jadi kalau orang miskin berkata, oh aku miskin, ya kurangin dong, jangan setengah sikal, nggak bisa. Atau dia kaya, ya sudah aku kasih 1 sikal atau lebih, nggak boleh. Orang kaya dengan orang miskin nilainya sama. Ya, nilainya sama. Mereka harus sama-sama membayar uang tebusan. Tapi Daud tidak melakukan hal itu. Ini kesalahan yang kedua. Saudara-saudara, kemudian ada kesalahan yang ketiga. Nah, rupanya kesalahan 3 inilah yang paling fatal. Kenapa saudara? Karena sensus ini bukan atas kehendak Tuhan, tapi atas dorongan diri sendiri. Di sini ada unsur kesombongan, bukan atas perintah Tuhan, tapi atas keinginan diri sendiri. Nah, saudaraku, jadi pada waktu Daud ini menghitung, melakukan sensus, dia ingin, seperti tadi saya katakan, sebagai seorang raja, ya, wow, saudaraku kepingin tahu. Padahal pada waktu itu, panglimanya yang bernama Yoab, itu sudah memperingatkan Daud. Ya, Yoab berkata kiranya Tuhan memberkati rakyatmu ya Raja. Damai sejahtera ada di dalam kerajaan Israel. Tapi kenapa Raja melakukan hal ini? Saudara, nah di situ ada unsur kesombongan. Saya ingin kutipkan dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-5.
mengatakan demikian. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Saya percaya bahwa firman yang disampaikan oleh Petrus di dalam perjanjian baru adalah firman yang sama, juga artinya Tuhan tetap melawan orang yang congkak di dalam perjanjian lama. Jadi Tuhan tetap tidak senang dengan kecongkakan, dan kita tahu di dalam kitab Nabi Yesaya di situ. Kenapa Lucifer diturunkan sampai serendah-rendahnya dibuang ke bumi, saudaraku? Karena dikatakan bahwa dia meninggikan diri, menyamakan diri dengan Tuhan. Maka Lucifer dibuang ke bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap sombong membuat manusia tidak menghargai firman Tuhan. Ya, sikap sombong membuat manusia melalaikan nasihat-nasihat, mengabaikan nasihat-nasihat. Ya, hati yang sombong membuat manusia itu tidak butuh nasihat. Daud, saudaraku, ketika dia hendak menghitung, Yoab sudah memberitahu di dalam ayat yang ketiga, dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-24, ayat yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa Yoab sudah memperingatkan. Ya. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata Tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa Tuanku raja mengendaki hal ini, melakukan ini. Jadi Yoab itu tahu bahwa kalau orang Israel dihitung ada aturan-aturan, ketentuan yang berlaku. Tapi Daud sama sekali mengabaikan aturan itu. Dia mengabaikan firman Tuhan. Karena kesombongan manusia mengabaikan firman Tuhan. Ya, manusia mengabaikan didikan firman Tuhan. Manusia mengabaikan nasihat-nasihat orang tua. Ya, saudaraku, orang-orang muda perhatikan ini. Kalau orang tuamu atau siapa yang lebih tua dari engkau, yang lebih rohani dari engkau, memberi nasihat kepadamu, mari jangan diabaikan nasihat itu. Karena saudaraku, setiap nasihat dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi berdasarkan firman Tuhan, itu adalah untuk kebaikan kita. Daud sayang, saudaraku, mengabaikan nasihat ini. Nah, saudara-saudaraku, kita melihat bahwa setiap pelanggaran terhadap kedaulatan Tuhan itu ada hukumannya. Dan ketika Daud tetap melakukan apa yang tidak boleh dilakukan, dia tetap melakukannya, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah dikatakan di dalam kitab 2 Samuel 24 ayat 11-12. Saya bacakan. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud demikian. Pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbangkanlah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Saudara, Nabi Gad datang kepada Daud. Ya, saudara, dan membawa kabar buruk. Kabar buruknya apa, saudaraku? Karena Daud telah melanggar firman Tuhan, maka dia diperhadapkan
dia suruh milih. Milih mana? 3 tahun kelaparan, ya, jadi negerinya paceklik, negerinya kering, orang-orang kelaparan, 3 bulan dikejar-kejar musuh. Artinya mereka harus keluar dari negeri sambil musuh mengejar-ngejar, membawa parang, membawa tombak, dan lain sebagainya. Atau 3 hari, penyakit sampar. Setiap pelanggaran ada konsekuensi yang akan diterima. Nah, saudara, ini tidak enak semua. 3 tahun, 3 bulan, 3 hari, semuanya tidak enak, saudara. Mari kita akan melihat bagian berikutnya, melepaskan diri dari hukuman. Bagaimana supaya Daud ini terlepas dari hukuman. Dan saya percaya bahwa pengajaran ini juga akan menolong kita bagaimana supaya kita dilepaskan dari hukuman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan kitab 2 Samuel pasal yang ke-24, maka ada beberapa hal bagaimana Daud melepaskan diri dari hukuman itu. Yang pertama, Daud ini mempunyai suatu hati nurani yang baik. Dalam ayat 10, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat itu. Ya, jadi saudara, hati Daud ini tidak tenang. Dia gelisah, dia berdebar-debar. Nah, itu adalah hati nurani yang baik yang harus kita miliki. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang salah dan melanggar perintah Tuhan, seharusnya mempunyai hati nurani yang baik. Bagaimana hati nurani yang baik? Dia tidak sejahtera ketika dia melakukan suatu perbuatan yang bersalah kepada Tuhan. Ya, yang berbahaya adalah ketika dia bersalah, dia melakukannya tapi tidak merasa apa-apa. Ya, nah ini harus kita miliki, saudaraku, hati nurani yang baik. Rasul Paulus pernah mengucapkan kata-kata itu. Dia berkata, bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini aku memiliki hati nurani yang baik. Saudara-saudaraku, kemudian apa yang dia lakukan setelah dia sadar bahwa ini adalah suatu perbuatan dosa, ayat 10 bagian B, aku sangat berdosa karena melakukan hal ini, maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu ini, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Jadi saudara, langkah yang kedua adalah dia bertobat. Dia mengakui kesalahannya, dia bertobat. Dia mengatakan aku melakukan satu perbuatan yang bodoh. Tuhan, aku telah bersalah. Nah, saudaraku, yang ketiga, ketika dia ditawari tadi 3 tahun kelaparan, 3 bulan dikejar musuh, 3 hari sakit sampar, semuanya enggak enak. Lalu apa yang dia minta, saudaraku? Dalam ayat 14 dikatakan begini. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah satu doa, saya katakan sebagai suatu doa, sebagai satu permohonan Tuhan, supaya aku jangan jatuh ke dalam tangan manusia, tapi kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab dia tahu bahwa tangan Tuhan, di dalam tangan Tuhan tersedia kemurahan yang besar. Nah, saudara-saudaraku, dan yang berikutnya, yang keempat, dia berani membayar harga. Yaitu dengan apa? Dengan membuat mezbah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan melihat berikutnya, ya, bagaimana Tuhan menyediakan pengampunan ini. Ya, dalam pasal yang ke-24, ya, kalau kita membaca ayat 18 sampai ayat yang ke-25, judul perikop ini mendirikan mezbah di dekat Yerusalem telah berhenti.
Jadi ceritanya begini, saudara. Setelah dia ditegur oleh Gad, dia mengakui kesalahannya, lalu dia diperintahkan untuk pergi, ya, pergi ke tempat Arauna, pengirikan Arauna, orang Yebus itu, ya, disuruh pergi ke sana. Saudara, dan ketika Arauna melihat sang raja datang menghampirinya, Arauna kaget, ada apa, ya? Ada apa raja? Di situ Arauna berlutut di hadapan raja, kemudian raja mengutarakan maksudnya. Maksudnya adalah bahwa aku akan membuat mezbah, membakar lembu di atasnya, di atas mezbah ada kayu bakar, kemudian menyembelih lembu, membakar korban sebagai permohonan akan pengampunan dosa. Nah, sebagai rakyat yang baik dan menghormati raja, Arauna berkata kepada Daud, "Tuanku raja, silahkan ambil saja tanahnya, ya, tempat untuk membuat mezbah, silahkan ambil. Kemudian kayu bakarnya silahkan ambil, bahkan lembunya silahkan ambil." Saudara, jadi kita membaca di dalam firman Tuhan ini, Arauna menghormati raja dan dia sediakan semua fasilitas untuk berkorban. Enak enggak saudara? Ya, enak ya. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, kemudian kita harus berkorban dan ada orang yang ngasih ya untuk berkorban, untuk korbannya itu. Misalnya mau berkorban lembu, ada orang kasih lembu untuk korban. Jadi kita sendiri tidak keluar ya biaya. Oh saudaraku, apa yang dilakukan Daud? Kita baca dalam ayat yang ke-24. Tapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Ya, saudara-saudaraku, Daud berkata, tidak, aku tidak mau korban gratisan, aku harus bayar harga. Bayar ladangnya, tempatnya, bayar lembunya, bayar semua fasilitas untuk pengorbanan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat kapan Tuhan melihat bersedia mengampuni Daud. Ketika Daud juga bersedia membayar harga. Ya, nah saudara-saudaraku di dalam ayat yang ke-25, di situ dikatakan dalam ayat 25, 2 Samuel pasal yang ke-24, 25, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang kita lihat bagaimana Tuhan itu bermurah hati. Ya, meskipun Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, berkuasa penuh, dia sanggup melakukan apa saja terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya. Tapi ketika orang datang merendahkan diri, mengakui segala perbuatannya, saudara, seperti yang dilakukan Daud, ya, dia persembahkan korban bakaran, ya, dan apa yang terjadi? Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan dikatakan tulah itu berhenti. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita melihat bagaimana dengan kita? Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa di dalam perjanjian baru, Tuhan sudah menyediakan korban keselamatan bagi kita. Ya, dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7, saya bacakan, buanglah ragi yang lama itu,
supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, buanglah ragi yang lama. Ragi berbicara tentang dosa. Sedikit ragi membuat khamir seluruh adonan. Ya, sedikit dosa membuat hidup kita tercemar. Tapi firman Tuhan mengatakan buanglah semua dosa. Buanglah semua ragi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mengakui dosa kita, bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, aku mau jatuh di dalam tangan-Mu. Aku mau berada di dalam tangan-Mu yang penuh dengan belas kasihan itu. Dan di sini dikatakan anak domba Paskah telah tersembelih bagi kita, yaitu Kristus. Jadi ketika Kristus disalibkan, dia bagaikan anak domba Paskah, bagaikan anak domba yang tidak bercacat celah. Saudaraku, untuk siapa? Untuk mengampuni dosa seisi dunia. Bukan hanya dosa saya dan saudara, tapi dosa seisi dunia. Dan kita sekarang tinggal datang kepada Yesus, mengakui dosa kita, dan kita mohon supaya darah Yesus mengampuni dosa kita. Ada kabar baik hari ini, saudara, bahwa di dalam Kristus Yesus, Kristus telah membayar lunas hutang dosa kita. Seperti firman Tuhan yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita melihat hari ini bahwa kedaulatan Tuhan itu ya dan amin. Dia berkuasa berdaulat atas hidup kita. Dan kita berserah kepada kedaulatan Tuhan. Kalau satu saat mungkin kita melanggar kedaulatan Tuhan, Tuhan akan menerapkan hukumannya itu. Tapi hari ini Kristus memberitahu kepada kita, firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa Kristus telah menanggung segala hutang dosa kita. Supaya saudara tidak lagi dihukum oleh Tuhan. Nah karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membaca penutupnya di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 47 dan Efesus 1 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan berkata bahwa berita tentang pertobatan yang akan mengakibatkan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa dan sudah dimulai dari Yerusalem. Sebab apa saudaraku, di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kenapa saudaraku Kristus menyediakan dirinya menjadi korban karena dosa kita? Karena kita tidak bisa menghapus dosa kita sendiri. Kita tidak bisa membayarnya dengan lembu sapi, dengan kambing domba, bahkan dengan perbuatan baik kita, kita tidak mungkin menebusnya. Karena itulah Kristus telah merelakan dirinya untuk menjadi korban bagi pengampunan dosa kita. Dan ketika kita bertobat sungguh-sungguh, maka pengampunan itu terjadi di dalam hidup kita. Terimalah pengampunan itu, supaya saudara diperdamaikan dengan Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Kita akan persiapkan perjamuan kudus kita, sambil kita menyanyikan bahwa hanya Tuhan saja di hidup kita. Dan kita percaya Tuhan telah memberikan kepada kita hidup yang baru. Itu terjadi oleh karena salib Kristus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku.
Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun terserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. salib-Mu, Karena salib-Mu kami hidup. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau memberikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Kaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu.
Mari saudara-saudara, kita akan mempersiapkan perjamuan kudus roti dan anggur yang sudah saudara terima. Kita percaya bahwa Kristus itu telah disalibkan untuk kita. Dan berita pengampunan dosa, berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, dimulai dari Yerusalem. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari semua kita mengucap syukur untuk tubuh Yesus yang tersalib. Terima kasih Bapa di surga. Dengan mata iman kami melihat bahwa di sanalah disalib Kristus, segala hutang dosa kami telah dipakukan di salib Kristus. Di sana juga siksa api neraka yang seharusnya kami tanggung telah diambil alih oleh Kristus di dalam tubuhnya di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan firman Tuhan, adapun roti yang kita pecah-pecahkan bersama, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus. Haleluya. Kita makan bersama di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang kembali. Mari kita mengucap syukur untuk darah Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah tersalibkan, darahmu telah tercurah ke bumi yang terkutuk. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa kami ditebus bukan dengan barang fana, bukan pula dengan emas perak, tetapi oleh darahmu, nyawamu, jiwamu, supaya di dalam jiwa kami ada jiwa Yesus. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan, adapun cawan berkat yang kita mohonkan berkat kepada Bapa, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami telah diingatkan kembali betapa kasih-Mu sudah dinyatakan kepada dunia melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Di sanalah Tuhan, segala hutang dosa kami telah dipakukan. Dan kami telah menerima kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan dari segala dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa sekarang untuk setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah setiap kami juga semua dimerdekakan oleh darah Yesus. Semua kami mengakui akan segala kesalahan dan dosa kami. Dan kami datang kepada Engkau ya Bapa, mengakuinya dan kami mau bertobat. Kami akan meninggalkan hidup yang lama. Kami meninggalkan semua, membuang semua ragi-ragi dosa di dalam hidup kami. Supaya kami menjadi adonan yang baru, satu kehidupan yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga dimanapun kami berada saat ini. Tuhan kami mohon curahkan kasih-Mu di tengah-tengah pandemi ini. Mungkin ada di antara kami yang kekurangan, Tuhan akan bukakan pintu berkat-Mu. Mungkin ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit, bukakan pintu kesembuhan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini, kami mohon berkat Tuhan atas setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita buat Tuhan dan kita mau bawa ke hadirat Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa persembahan kami kembalikan perpuluhan yang menjadi milik Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan setiap persembahan kami agar berkenan di hati-Mu dan dapat digunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja-Mu GBT Firman Kudus. Dan Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda kepada setiap tangan yang telah mempersembahkan dengan sukacita dalam kerelaan dan keikhlasan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Saudara, pandemik belum berakhir. Saya himbau tetap menerapkan protokol kesehatan. Tetap menerapkan gerakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Dan yang lebih penting adalah tetap berlindung kepada Tuhan dan melekat pada Tuhan. Tetap semangat mengikuti ibadah online, tetap sukacita, tetap hidup dalam doa, menyembah Tuhan, dan baca firman setiap hari. Hidup dekat dengan Tuhan. Jangan lupa tetap kirim foto-foto ibadah. Ibadah minggu, ibadah komsel, dan ibadah doa multiplikasi ke PKS masing-masing. Kami himbau kepada yang hanya mengikuti ibadah minggu saja, mohon untuk bisa gabung di ibadah komsel dan ibadah doa multiplikasi. Nanti siang jam 3 ada gabungan komsel YM dan TGIF jam 3 melalui Zoom. Kami undang semua YM dan TGIF untuk bisa bergabung dalam Komsel Youth ini. Saudara, hari ini adalah minggu pertama. Jadi, ministry kelas diliburkan. Tidak ada ministry kelas karena Ibu Gembala ada acara dengan dewasa muda. Yaitu acara tanya jawab Alkitab dewasa muda jam 5 sore. Nah, kepada teman-teman dewasa muda bisa menyiapkan ayat-ayat yang belum dimengerti untuk ditanyakan kepada Ibu Gembala. Kamis, doa multiplikasi live streaming jam 7 malam dapat diikuti dari rumah masing-masing. Ibu bapak saudara semuanya kami undang untuk bisa bergabung di doa multiplikasi live streaming ini. Kita akan berdoa bersama, menyembah Tuhan bersama, dan mendengarkan pesan Tuhan bersama-sama. Selasa atau Jumat komsel. Nah, untuk bulan Maret ini S3-nya diisi dengan VMP, visi, misi, dan prinsip. Setiap komsel bisa mengatur sendiri jam berapa komselnya akan dimulai. Dan bisa langsung masuk ke roomnya masing-masing sesuai nama komselnya, komsel berapa. Kemudian kartu pralenan dan kartu diakonia mohon dapat diserahkan setiap awal bulan. Tujuannya adalah untuk tertib administrasi. Demikian pesan dari Pak Agus dari Departemen 4 dan Ibu Jimmy dari Departemen 2. Untuk persembahan khusus masih digunakan untuk recording.
Nah, Ibu Bapak yang akan mempersembahkan khusus ini bisa ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 009 156 5918 atas nama Ibu Dona dan Ibu Aryani dengan berita untuk recording. Kamis 11 Maret adalah tanggal merah. Nah, akan ada pertemuan pengurus Departemen 1, termasuk semua WL, semua singer yang sudah lama tidak ikut melayani recording untuk mendapat masukan dan memberikan masukan untuk ibadah minggu live streaming. Pertemuan ini melalui Zoom meeting jam 10 pagi. Demikian Warta Gereja minggu ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
Mari saudara kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umat-Nya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita akan tetap naik bukan turun. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita, saudara sekalian. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Shalom.